berkah tanpa sampah. Sebetulnya bicara sampah ya pasti ada ya. Pasti ada, sampah itu pasti ada. Nah, kita sebagai orang yang waras, manusia yang paling mulia, bukan manusia, makhluk yang paling mulia, harus berpikir bijak tentang sampah. Sampah itu merupakan konsekuensi yang logis sebetulnya. Mau nggak mau pasti ada sampah. Nah, sebagai manusia harus bijak bagaimana kita mengelola sampah. Jangan sampai sampah menjadi masalah. Ini yang mesti dipahami oleh semua. Apa? Bikin solar. Yang namanya ilmu fikih itu banyak ya. Di antaranya ada fikih apa aja? Fikih toharoh, fikih sholat, terus apa lagi? Fikih nikah. Udah pernah belajar fikih nikah? Kalau di dunia pesantren yang anak ngaji pasti pernah ya belajar kitab fikih sholat. Nah ini Bapak kebagian materinya fikih sholat. Kenapa sih Pak fikih sholat yang harus dibahas? Dalam kita bermadhab, ya, dalam pelajaran fikih, mempelajari ilmu fikih, kita harus paham dulu madhabnya. Ya. Madhab itu apa? Mazhab itu iman yang kita ambil. Makanya dalam ilmu fikih banyak khilafiyah, banyak perbedaan. Makanya yang namanya berbeda itu adalah hormat. Setiap perbedaan jangan sampai dijadikan sebuah permusuhan, tapi jadikan perbedaan itu sebuah rahmat. Nah ini ilmu fikih. Dalam ilmu fikih kita akan mengenal istilah madhab 4. Satu madhab imam siapa? Imam Syafi'i. 2 Hanafi, Imam Hanafi. Yang ketiga Imam Hambali. Yang keempat Malik, ya, Maliki. Jadi satu Syafi'i, Hanafi, Hambali, Malik. Nah kita Indonesia bermazhabnya imam siapa? Syafi'i. Makanya ketika Bapak menyampaikan materi, ya tidak jauh insya Allah Bapak tidak jauh dari materi yang diambil dari mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi kamu harus tahu juga ya mazhab selain Imam Syafi'i. Contoh dalam mazhab Imam Syafi'i, jawab ya pertanyaan. Ketika laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit, maka hukumnya batal menurut Imam Syafi'i. Ketika kamu nih usia sudah balik, awas dalam ilmu fikih ada istilah balik ada mukallaf, harus paham ya. Nah, balik itu hukum yang dibebankan kepada seorang. Contoh yang sudah dewasa, ya, maka wajib baginya melakukan sholat doa kewajiban seperti balik. Nah dalam ilmu fikih mana ayat Qur'annya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan sholatlah atau beragamlah mereka. Kalau menurut istilah fikih, apa arti sholat? Yang kamu tahu? Sholat diawali dengan apa dulu? Jelas, ya. Terus disertai apa? Selain ucapan ketika sholat harus apa? Ada gerakan. Jadi sholat yang namanya sholat itu apa? Serangkaian ucapan. Tulis ya. Serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu dimulai dengan takbir. Serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Diniatkan sebagai ibadah ritual. Apa yang dimaksud dengan takbir? Lafadznya. Lafadznya apa? Takbir itu Allahu Akbar. Jadi ketika kita sholat, Pak, bagaimana kalau takbir itu kita ganti dengan bahasa Indonesia? Contohnya apa? Allah Maha Besar. Maksudnya Allah An-Agung atau Allah Adil. Tidak bisa. Makanya mengucapkan takbir itu harus dengan bahasa Allah Akbar. Itu takbir. Jadi ketika kita mengucapkan takbir, maka di dalam hati kita baru celaka seseorang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia belum mendapatkan ampunan setelah bulan Ramadan itu berlalu. Jadi di bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan. Tapi kalau semisal orang tersebut tidak bisa mendapatkan ampunan tersebut, berarti dia itu termasuk orang yang celaka. Pak, ini bisa orang tersebut tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, gitu ya, semisal jam puasa ketara, gitu kan. Maka rata dia menutup puasa mendapatkan ampunan. Agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, gitu ya, mendapatkan rahmat bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan, maka tugas kita adalah melakukan puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau semisal air itu ibaratkan bulan Ramadan. Jadi ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, minimal puasa, itu bisa sampai kata Quran mah, gitu ya. Minimal puasa, setidaknya Ramadan itu akan membersihkan diri kita, baik yang bersifatnya kotor, baik kotornya itu kotor banget atau biasa, pokoknya nanti kayak air itu. Paham sampai sini? Paham ya? Karena yang namanya Ramadan itu secara arti ya, Ramadan kalau tadi kan saum secara arti itu kan imsak atau menahan. Kalau Ramadan secara arti itu artinya membakar. Bakar. Kenapa bulan ini dinamakan dengan bulan Ramadan? Tidak dinamakan dengan bulan rahmat atau bulan berkah, gitu ya. Tapi dinamakan bulan Ramadan yang mempunyai arti membakar. Satu ulama mengatakan bahwasanya di bulan ini dosa dibakar semuanya.